Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Eni, di sini saya akan mempresentasikan modul ajar yang telah saya buat, yaitu tentang mata pelajaran IPAS pada fase C, tentang melihat karena cahaya dan mendengar karena suara. Pada modul ajar yang sudah saya buat, kelas 5 fase C, tentang menggunakan berdasarkan elemen capaian IPAS, yaitu tentang pemahaman terhadap konsep gelombang, bunyi, dan cahaya. Kemudian peserta didik mendemonstrasikan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian pada profil pelajar Pancasila dan pelajar Rahmatan lil Alamin, elemen yang ditampilkan adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, kemudian bergotong royong, memiliki sikap mandiri, kemudian mampu bernalar kritis dan kreatif. Kemudian pada Rahmatan lil Alaminnya, profil pelajar Rahmatan lil Alamin yaitu mengambil berkeadaban, yaitu atau ta'adub, kemudian kesetaraan musawah, kemudian toleransi tasamuh, dan yang terakhir adalah dinamis dan inovatif, tatawur wal ibtikor. Sarana dan prasarana yang digunakan yaitu menggunakan sumber belajar dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia tahun 2021, menggunakan buku panduan guru ilmu pengetahuan, panduan guru, yaitu ilmu pengetahuan alam dan sosial untuk kelas 5, yang ditulis oleh Amalia Fitri, Ganin, dan kawan-kawan. Prasarannya adalah gambar contoh bagian-bagian mata. Kemudian ada juga LKPD. Untuk target peserta didiknya, yaitu peserta didik dengan tipikal umum, tidak ada kesulitan dalam mencerna dalam memahami materi ajar. Kemudian peserta didiknya dengan pencapaian tinggi, yaitu mencerna dan memahami dengan cepat dan mampu mencapai keterampilan berpikir aras tinggi atau HOTS, dan memiliki keterampilan memimpin. Kemudian untuk jumlah peserta didiknya di kelas ini adalah 29 peserta didik dengan menggunakan model pembelajaran tatap muka, dan modelnya adalah problem based learning. Cukup nggih, Bu Sofi? Nggih, Bu. Nggih. Baik, Bu Sofi, ini mapel napa Bu yang di IPAS ya? Nggih. Materi apa yang akan diajarkan di kelas? Materi tentang melihat karena cahaya, mendengar karena bunyi. Jadi tentang pakai PBL atau PJBL? PBL, Bu. PBL. Oke, bagaimana caranya Bu Sofi mengajarkan materi tersebut, bagian-bagian mata dan fungsinya itu tadi dalam sebuah pembelajaran PBL? Bismillah. Yang pertama, dalam pembelajaran PBL itu, yang pertama ketika kita yang harus diperhatikan adalah kita menyajikan sebuah masalah yang untuk diselesaikan tentang bagian-bagian dari mata dan fungsinya. Kemudian disajikan sebuah masalah bahwa di sini ada sekelompok anak sedang bermain dengan bermain petak umpet, kemudian dengan mata ditutup, kemudian mereka sehingga mata yang ditutup itu tidak bisa melihat. Kemudian anak ditanya kenapa ketika mata ditutup itu kita tidak bisa melihat, gitu. Kemudian diberi pertanyaan pemantik sebelumnya, yaitu mengapa kita bisa melihat benda. Kemudian bagaimana cara mata kita bisa melihat, itu pertanyaan pemantiknya. Kemudian setelah itu anak-anak lakukan kegiatan-kegiatan yang sudah saya tulis di dalam RPP yang akan saya pandu ketika mengajar. Sebelum kita memberikan materi lebih lanjut, maka ketika sesudah anak-anak bisa menjawab pertanyaan pemantik, kemudian anak dituntun untuk menonton sebuah video bahan ajar yang menjelaskan tentang
bagian-bagian mata dan fungsinya. Kemudian setelah itu anak-anak membuat kelompok dan untuk melakukan diskusi untuk menyelesaikan permasalahan yang tadi dengan cara mencoba untuk praktek dengan cara mencoba dengan di sini saya menggunakan alat yaitu cermin yang dimana cermin ini digunakan oleh peserta didik untuk memperhatikan atau mencermati anggota tubuhnya yaitu bagian mata yang di luar pertama ini, kemudian mereka bisa menuliskan anggota mata mana saja yang bisa terlihat, kemudian menyebutkan fungsi-fungsinya seperti kelopak mata misalnya seperti itu. Baik. Kemudian itu tadi aktivitas pembelajarannya ya. Nanti pada saat evaluasi yang akan diukur oleh Bu Sofi apa? Pada saat evaluasi yang diukur adalah keterampilan mereka dalam bekerja sama dengan temannya dalam ketika diskusi. Yang satu itu menggunakan asesmen penilaian diri, kemudian kognitifnya juga dinilai Bu, hasil jadi dibuat pertanyaan, dibuat soal yang berkaitan dengan pembelajaran yang tadi sudah dilaksanakan. Menggunakan media pembelajaran apa Bu di sini? Media pembelajarannya adalah video. Video yang dibuat oleh Bu Sofi sendiri? Iya, dan gambar Bu. Gambar tentang menggunakan video pembelajaran tersebut, peserta didiknya diminta untuk melakukan apa? Untuk mengamati, kemudian berdasarkan soal cerita yang saya paparkan melalui lisan dan ada di buku panduan siswanya, itu ada itu tadi permasalahan tentang kalau kita tertutup matanya maka kita tidak bisa melihat gitu. Oke, baik, saya cukup Pak Vin. Ya, Bu Siti Sofiatun. Iya Pak Rovin. Ngajarnya di mana Bu? Di MI Islamiyah Muhammadiyah Wali Kukun Pak, di Ngawi. Ngawi. J. Ya. Dulu kuliahnya di mana S1-nya? S1-nya S1 PGMI-nya di Ngawi, kalau S1 bahasa Inggrisnya di Jakarta, Pak. Oh, 2 J. kuliah S1-nya. Duluan mana? PGMI dulu atau bahasa Bahasa Inggris Inggris dulu? dulu, Pak. Karena ngajar di MI lalu J. kuliah di PGMI gitu. J. Baik. Sudah, Pak. Ya. Sekarang dibaca ini nomor 12, 13. 12, 13 dibaca. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuh أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن
يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسهم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. Ya, baik. Sekarang siapkan alat tulisnya. Tulis surat Al-Kautsar. Kalau sudah ditunjukkan. Nggih, sampun. Terima kasih Pak Oh, Rofiin. Bu Sofi bisa meninggalkan kelas. Bu, terima kasih. Stop recording.